Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam sesi sharing tutorial database model. Kali ini kita akan membahas urban struktur. Baik, Ibu dan Bapak, saudara-saudara semua, kita gunakan beberapa ekstensi mulai dari Google Earth, Excel, dan juga konversi koordinat. Ya, kemudian nanti akan ada beberapa pembahasan mulai dari membuka data, kemudian menetapkan 0 kilometer, kemudian konversi koordinat, membuat zona dan lain sebagainya. Pertama kita buka Google Earth-nya. Nah, pada seri yang lain ini sudah sempat kita jelaskan bagaimana cara mengambil data yang ada di dalam Google Earth, gitu ya. Nah, di sini kita ulang kembali, gitu ya. Jadi cara cara seperti itu. Nah, ini kebetulan yang kita ambil adalah lokasinya adalah Maminasa, gitu ya. Jadi di Pulau Sulawesi. Nah, Maminasa itu terdiri dari Makassar, Goa, Takalar, dan Maros. Gitu ya. Jadi kita ambil datanya yang ada di Google Earth. Ini adalah tampilan dari data-data yang ada, mulai dari pendidikan, kesehatan, komersial, gitu ya, perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, data-data ini kalau kita lihat ini sudah cukup lengkap ya. Jadi bisa menggambarkan struktur kota, gitu ya. Nah, kebetulan adalah metropolitan. Gitu ya. Nah, kita berikutnya adalah yang kita perlukan yaitu menentukan titik atau kilometer nolnya sebagai innernya, sebagai pusatnya. Nah, pada umumnya itu digunakan alun-alun. Gitu. Jadi 0 kilometer itu adalah alun-alun ya, atau pusat kotanya. Gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan dua lokasi, ya. Jadi alun-alun yang pertama dan alun-alun yang kedua. Yang kedua itu adalah alun-alun Kota Maros, gitu ya. Nah, karena alternatifnya ada dua, maka kita butuh alternatif lain kan adalah informasi lain untuk menetapkan ibu kota. Maka kita maaf untuk menetapkan inner ya, maka kita dekati dengan kantor wali kota. Gitu ya. Nah, di sini nampak bahwa kantor wali kota itu lebih dekat pada alternatif yang pertama tuh, gitu ya. Sehingga kita di sini bisa menyimpulkan bahwa uh, kilometer nol itu adalah ada di alun-alun yang dekat dengan kantor wali kota. Gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya adalah kita melakukan perubahan koordinat dulu ya, karena yang kita gunakan itu adalah decimal degrees. Nah ini adalah kita cek ya decimal degreesnya, kita sudah mendapatkan koordinat decimal degreesnya untuk kilometer nolnya. Nah kemudian berikutnya adalah kita masuk ke dalam membuka latihan ya. Nah ini yang sudah kita jelaskan ya di sesi yang sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana cara mendapatkan data ini. Nah kemudian pada data itu 0 kilometernya kita simpan di paling bawah. Jadi kita sudah mendapatkan 0 kilometernya, kita simpan di paling bawah, gitu ya. Kita isi semua kolom dari mulai nomor seri, ID, gitu ya, sampai pada keterangannya 0 kilometer. Nah, sahabat semua, berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu adalah merubah data koordinat yang decimal degrees terhadap UTM. Ya, karena ingat bahwa di dalam ilmu geografi jarak sesuatu adalah variabel yang paling penting gitu ya. Jadi kita sering berbicara pada data jarak gitu ya. Oke. Nah, caranya adalah koordinat latitude dan longitude tadi itu dikopikan pada konverternya gitu ya. Nah, ini kita coba tes dulu gitu ya. Kita coba uji dulu yang UTM-nya gitu ya. Untuk koordinat UTM. Nah, sekarang kita buka konverternya. Pada bagian konverter juga ini sudah kita jelaskan di sesi sebelumnya bagaimana cara mendapatkan dan mengambil konverter koordinat ya. Oke. Kita sudah dapatkan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah zona dan band-nya. Ya, karena harus benar gitu ya. Harus tepat gitu ya. Karena kalau salah berarti ya kita hitungan berikutnya juga akan mengalami error gitu ya. Jadi memang harus kita perhatikan terutama zone dan band-nya.
Kita lihat bahwa zona dan bandnya itu sudah betul, itu ada di 50 dan band di M. Ya, artinya bahwa ini sudah oke ya. Tinggal kita copy pastekan. Oke, nah sekarang kita sudah dapatkan koordinat ITM, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita lakukan penghitungan jarak. Jadi dari jarak titik 0 km pada kegiatan-kegiatan yang ada di Minasa. Oke, caranya adalah rumus yang kita gunakan adalah rumus yang umum gitu ya, atau rumus yang biasa kita dapatkan di dalam ilmu matematika. Gitu. Jadi rumusnya adalah rumus Pitagoras gitu ya. Jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ya, ditambah dengan BC kuadrat. Oke. Tentunya untuk mempermudah ya kita perlu pindahkan dulu ya head-nya atau bagian kilometer nolnya ke bagian atas gitu ya. Nah, kemudian kita pasang ya rumus tadi. Nah, karena satuannya UTM itu adalah meter. Sementara yang kita butuhkan adalah kilometer. Jadi di sini dua-duanya bisa kita hitung gitu ya. Baik meter ataupun kilometer. Nah, ini adalah jarak yang meter. Kita sudah dapatkan ya dengan rumus Pitagoras. Ini kita bisa nampak di sini bahwa jaraknya adalah 0 gitu ya. Karena kilometer 0. Kemudian jarak ke kegiatan-kegiatan lainnya itu bervariasi. Nah, kita konversi ya dengan menggunakan dengan bagi 1000 gitu ya menjadi kilometer. Nah, kita sudah mendapatkan data yang kilometernya. Nah, berikutnya adalah kita tentukan atau buatkan struktur kotanya. Jadi maksudnya di sana pendekatan ya. Jadi kita gunakan istilahnya adalah kalau dalam struktur itu ada inner, kemudian ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya, ring 4 dan ring 5 atau seterusnya. Jadi inner itu adalah intinya, kemudian semakin ke belakang itu semakin ke hinterland gitu ya. Oke. Nah, caranya adalah kita gunakan if ya. Jadi formula if gitu ya. Kemudian di sini kita sudah bisa menentukan bentuk ya atau strukturnya dulu gitu. Jadi dari innernya dulu ya sampai ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 5. Oke. Nah, berikutnya adalah karena ini datanya formula, kita butuh data yang memang general gitu ya. Jadi kita copy pastekan untuk mendapatkan data yang general. Nah, sahabat semua, setelah kita dapatkan ini semua, kita bisa mencoba melakukan simulasi ya. Jadi mencari dari mulai inner bagaimana ya strukturnya sampai dengan ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 dan ring 5. Jadi mana saja yang mengumpul di pusat, mana saja yang mengumpul di ring kedua, kegiatan apa saja, di ring ketiga apa saja, kemudian nanti di ring kelima itu apa saja. Kegiatan-kegiatan yang menumpuk di setiap ring. Nah, berikutnya adalah kita kunci gitu ya. Jadi kita kunci area kerja kita dengan menggunakan Ctrl Tab gitu ya. Nah, ini sudah dapat ya tabel 1 artinya kita sudah kita kunci. Nah, berikutnya adalah kita gunakan pivot. Jadi kita gunakan semacam summarize gitu ya. Seperti apa nanti kaitan antara jarak gitu ya dengan kegiatan gitu ya. Nah, pada row kita ambil zona. Jadi tadi yang ring 1, ring 2, ring 3 sampai dengan ring 5 gitu ya. Itu adalah bagian dari row gitu ya. Kita caranya bagaimana? Ya tinggal kita drag saja gitu ya, atau kita centang ya. Gitu ya. Oke. Jadi yang zonanya kita tinggal tarik ke bagian row. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini sudah nampak ya. Inner sampai dengan ring 5. Kemudian berikutnya adalah bagian kolom kita atau bagian value kita isi ya dengan yang kolom dulu dengan kategori, kemudian juga yang bagian value.
Jadi dengan data yang sudah kita dapatkan atau dengan jarak yang mana yang kilometer tentunya. Yang kita ambil adalah yang kilometer. Nah, sahabat semua, ini kita sudah mendapatkan dan juga sudah bisa menyimpulkan ya, eee, bagaimana sebetulnya struktur kota yang ada di Maminasa, gitu. Ingat gitu ya, bahwa struktur kota itu secara sederhana gitu ya, kalau kita, pelajari teori, lama, itu terdiri dari tiga struktur. Yang pertama adalah konsentris, yang kedua itu adalah sektoral, dan yang ketiga adalah polinomial gitu ya. Nah, eee, kita sekarang bisa menyimpulkan gitu ya, bahwa ternyata Maminasa itu tidak atau bukan memiliki struktur yang konsentris, gitu ya. Kenapa tidak konsentris? Karena di sini nampak bahwa dari ring 0 gitu ya, sampai dengan ring 5 gitu ya, itu, tidak ada yang dominannya, sangat besar gitu ya. Jadi, melebihi, 50 sampai dengan 60% gitu. Jadi ada, semua kegiatan itu masuk ke dalam masing-masing ring gitu ya. Kita di sini bisa perhatikan gitu ya bahwa, setiap, setiap ring memiliki, semua kegiatan. Namun di sini, nampak bahwa, zona satu itu lebih banyak, perbankannya ya dan juga kegiatan-kegiatan, si perkantorannya. Sementara itu, pendidikan itu malah berada di zona kelima. Nah, berikutnya agar lebih jelas, ya kita coba buka petanya. Ya, jadi kita coba buka peta, 3D-nya, kemudian kita di sini munculkan, nah ini sudah muncul ya, kategorinya. Kita panggil ya untuk kategorinya dan ini sudah nampak sekali, kegiatannya jelas gitu ya. Ada yang alun-alun, ada bank, ada hotel, ada perkantoran, ada kesehatan, ada mall dan ada lain-lainnya gitu ya. Nah, kita coba zoom gitu ya untuk mendapatkan, informasi ataupun, gambaran yang memang lebih utuh gitu ya. Nah, di sini nampak sekali bahwa sebetulnya, struktur, Maminasa itu bukan konsentris. Jadi bisa disebut sektoral atau mendekati polynuclei gitu ya. Nah, ini penting terutama untuk, daerah-daerah memang yang, berbatasan dengan, pantai gitu ya, jadi memang, sulit sekali itu ya untuk membentuk, eee, konsentris gitu ya. Jadi memang, lebih, mendekati sektoral dan juga, polinomial. Nah, tentunya, informasi ini bisa berguna nanti, untuk perencanaan gitu ya. Jadi nanti bagaimana, cara, membuat agar kota-kota itu memiliki kualitas yang baik, gitu ya. Karena ukuran kota adalah quality of life, gitu ya. Itu yang nanti akan kita coba jelaskan apa itu quality of life dan bagaimana membangun kota-kota yang punya kualitas hidup yang baik. Baik, sahabat semua, itu yang bisa kami sampaikan. Sampai di sini dulu. Salam semuanya. Terima kasih.